Cek cek 1 2 3. Oke, kali ini aku mau nge-review custom ROM yang berbase MIUI dan ini keren. Pertama kali di Wired MIUI waktu ada di tampilan control center kayak gini bisa di-set langsung dari kiri ke kanan, itu bisa langsung menampilkan notifikasi ya. Terus kemudian waktu kita slide ke bawah gini, itu di bagian ini penampil atau pengatur kontrasnya ini dia nggak tenggelam guys. Jadi kayak berasa pakai HP mahal yang keluaran atau dirilis tahun-tahun baru ini ya, belakangan ini. Jadi kayak gitu loh. Ini keren sih. Ini adalah MIUI CAF ya, 12 berapa tadi? 1258 ya, dari Kang Faiz. Speknya seperti ini. Kernel bawahnya dia gerimis OC seperti biasa ya, 4.4.259. Security patchnya September kemarin. Oke, waktu aku tes di Skor Antutu itu dapatnya lumayan guys. Dapat 164.000 sekian, menurutku ini udah tinggi banget ya. Kemudian rinciannya kayak gini, 73 CPU nya, terus kayak gitulah, kalian lihat sendiri. Untuk suhunya juga nggak terlalu panas ya, cuma 37 derajat Celcius loh waktu aku ngecek ini. Kemudian di verifikasinya itu bisa kecentang hijau semua guys. Terus aku juga udah tes untuk CPU throttle-nya, hasilnya seperti ini. Menurutku untuk hasil seperti ini ya lumayan lah ya, masih lumayan, naik turun tapi mulai dari awal sampai akhir itu stabil guys gitu, nggak naik terus tiba-tiba stabilnya di berapa gitu ya, terakhir kuning gitu ya. Ini turunnya sampai di 125.000 gaps, tapi menurutku masih wajar lah. Kemudian di custom ROM ini itu juga ada CAF interface ya. Kalian bisa atur status bar, ada 3 pilihan di sini, default, style 1 sama style 2. Ini aku lagi pakai style 1 kayak gitu ya. Kalau defaultnya kan kalian bisa lihat di bagian atas status bar kan kayak gitu kan defaultnya ya. Kalau untuk style 2-nya seperti ini. Jadi digeser ke kiri semua. Aku sih lebih suka yang style 1 ya. Kemudian ini juga sudah ada bahasa Indonesia ya. Jadi nggak usah khawatir buat kalian yang nggak terlalu mahir bahasa asing. Nyantai aja. Terus untuk Magis nih, untuk yang pertama Magisnya sudah aku rename kayak biasanya ya, dan aku pakai trik jadul untuk buka line bank di status root kayak gini. Biasanya kan pakai trik jadul udah bisa ya. Di custom ROM ini itu juga bisa guys, kalian bisa lihat already ya. Jadi line bank masih aman, nggak kedetek akses rootnya. Kemudian untuk safety net juga bisa kecentang semua. Terus untuk bagian control centernya ini waktu hidupin wifi sama hotspot berbarengan masih tetap aman, nggak ada kendala. Kemudian kita langsung masuk di bagian display aja guys ya. Untuk displaynya ada menu refresh rate ya. Refresh rate nya bisa nyampe 120 Hz, tapi tentu aja ini fake ya. Kalau untuk wired itu nggak sampai 120 Hz. Kemudian untuk wallpaper dan personalization, di sini ada fingerprint effect di bagian sini, jadi kalian bisa pilih. Tapi ya jelas saja karena layarnya ini bukan AMOLED ya, jadi ini cuma fake. Tapi nggak apa-apa, biarpun fake itu kan sudah ada tampilannya keren gitu loh. Terus kemudian untuk perekam layarnya, kita cari perekam layar dulu ya. Untuk perekam layar di sini dia frame rate-nya sudah 90 fps guys. Wah keren nih. Cuman sayang banget untuk hasilnya itu nggak sinkron ya, antara tampilan sama suara itu nggak bisa bareng. Terus minus yang kedua, ini tadi yang aku sebutin hasil kameranya, hasil perekam layarnya itu nggak sinkron ya, itu yang pertama. Terus minus yang kedua di bagian kamera. Kita buka di kamera, langsung aja ke setting. Di bagian kamera ini untuk kamera soundnya walaupun sudah kita matiin itu masih tetap bunyi. Terus untuk save to SD card ini waktu kita enable aman, nggak ada kendala. Terus di bagian bawah ada mana tadi ya? Terus di bagian bawah di sini ada fingerprint shooter ya, sudah aku aktifin tapi nggak berfungsi. Kalau untuk di bagian video kayak gini yang jelas sudah ada image stabilization, terus video quality-nya support di 60 fps, tentu aja masih gelap ya. Udah. Terus untuk dalaman kameranya di sini foto portrait itu aman, tapi untuk square sama panorama itu force close. Semoga bisa di fix untuk next ya. Kemudian lanjut untuk SIM card dan mobile network, ini pilihan di private network untuk keliru. Pilihan di private network tipenya cuma ada 3 pilihan ya guys, dan ini menurutku ya minus lah, seharusnya bisa lebih banyak. Terus untuk buat sharing jaringan ya, connection dan sharing di sini nggak bisa buat sharing aplikasi VPN, walaupun ada katanya VPN di sini ya. Tapi untuk portable hotspotnya ini nggak bisa kita bagiin untuk aplikasi VPN guys.
Terus yang terakhir nih minusnya yang aku rasain waktu pakai custom ROM ini, waktu dipakai buat multitasking, buka-buka beberapa aplikasi gitu, waktu kita mainin terkadang tiba-tiba layarnya berhenti jegrek, stuck gitu ya, nge-freeze dan nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau dipencet tengah bisa guys, dipencet tombol home, kemudian atau kita matiin HP-nya ya, maksudnya kita offin layarnya, dimatiin aja layarnya, bukan di restart ya, dimatiin doang layarnya kemudian dihidupin lagi, itu bisa normal lagi guys. Ya itu aja sih untuk minus-minusnya ya, dan plus-plusnya yang sudah aku sebutin. Semoga aja untuk next bisa diperbaiki buat yang minus-minus, dan aku rasa ini udah kemajuan pesat ya, untuk terutama di bagian control center yang bisa kita slide dari kiri ke kanan ya buat pindahinnya. Ya wes gitu aja, makasih buat yang sudah nonton, kasih like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.